Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 18-20 yang berkata demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apabila kita melihat teks bacaan kita pada hari ini, timbul pertanyaan seperti ini. Apakah doa itu ada syaratnya? Sehingga pemazmur berkata, jika aku melihat kejahatan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengarkan. Ataukah selama ini kita menganggap bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan dalam kondisi apapun, sekalipun hati kita belum beres? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, fungsi utama doa bukan sekedar sebuah ritual atau kebiasaan, apalagi kalau sekedar hanya untuk melakukan kegiatan agamawi. Doa adalah membangun hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Doa adalah cara kita menghadap kepada Tuhan kita untuk berkomunikasi, berbicara, menyampaikan isi hati kita, seperti Hana yang menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dalam doanya. Dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Sehingga dengan demikian, keintiman dapat dibangun. Doa yang benar disertai dengan keyakinan bahwa kita sudah dibenarkan dan hati nurani kita telah dibersihkan dari segala macam kesalahan, sehingga kita datang dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Namun keyakinan tidak dapat dibangun jika Roh Kudus sudah menegur kita, namun kita mengabaikannya. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kita, dan Dia yang paling mengerti kedalaman isi hati kita. Ibarat sebuah filter, Dia akan mencoba membersihkan segala macam kotoran dalam hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak beres, maka Dia akan memberitahu kita, dan kita seharusnya peka dan meresponnya dengan benar. Kunci utama keintiman dengan Allah dan doa yang dijawab adalah dengan merespon secara benar apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Jika hati kita masih ada benci, dendam, dan Roh Kudus menyuruh kita untuk mengampuninya, maka dengan kekuatan Tuhan, kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Jika ada rencana jahat dan kecurangan yang kita rancangkan, dan Roh Kudus memberitahukan kepada kita, sebaiknya kita membatalkannya
dan memohon ampun kepada Tuhan. Bukankah Yesus selalu mengampuni kita, sejahat apapun rancangan dalam hati kita? Dengan demikian kita memperoleh keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dia yang menyimpan air mata kita di kirbatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah doa kita sekedar dan ala kadarnya tanpa kita mengerti bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan yang mengasihi kita? Marilah kita benahi lagi sikap kita dalam berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, sampaikanlah isi hati kita kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita tahu isi hatinya, semakin kita tahu kehendaknya, semakin kita peka dengan kemauannya. Dengarkanlah suara Roh Kudus, responi dengan benar apa yang Roh Kudus ingin supaya kita lakukan. Maka dengan pastilah doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kehidupan doa yang sejati tidak pernah terlepas dari kehidupan yang kudus. Doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi tentang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kehadiran niat jahat di dalam hati menjadi penghalang bagi doa. Artinya, Tuhan tidak menolak orang yang berdoa, tetapi Ia menolak hati yang tidak mau bertobat. Disinilah kita perlu belajar bahwa doa yang berkenan bukanlah doa yang indah kata-katanya, tetapi doa yang lahir dari hati yang telah disucikan oleh Roh Kudus. Kita dapat mengucapkan ribuan kata, tetapi jika di hati masih tersimpan kebencian, iri hati, kesombongan, atau niat untuk mencelakai sesama, maka semua doa itu tidak akan sampai kepada hadirat Allah. Sebaliknya, doa yang lahir dari hati yang rendah, tulus, dan mau diubah akan menarik perhatian Tuhan. Ketika hati kita benar, setiap doa menjadi kekuatan yang luar biasa, karena doa yang keluar dari hati yang murni akan menggoncang surga. Tuhan tidak mencari orang yang pandai berdoa, tetapi Ia mencari hati yang siap dibentuk dan disucikan. Maka sebelum kita berdoa, biarlah kita membuka hati di hadapan Tuhan dan berkata seperti Daud, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Karena ketika hati sudah disucikan, maka tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terkadang Tuhan mengizinkan doa kita belum dijawab, bukan karena Ia tidak mendengar, melainkan karena Ia sedang bekerja di dalam diri kita. Tuhan sedang menata ulang prioritas hidup kita, sedang mengikis ego dan ambisi pribadi, dan sedang menumbuhkan iman yang lebih dalam. Seringkali Tuhan menunda jawaban supaya kita belajar menghargai hubungan, bukan hanya hasil. Ia ingin kita tidak menjadikan doa sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai jalan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ketika kita mulai membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Hati menjadi damai meskipun keadaan belum berubah. Beban terasa ringan walau masalah belum selesai, dan sukacita melimpah meski jalan masih panjang. Semua ini karena kehadiran Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan benar, bahkan ketika kata-kata tidak lagi mampu diucapkan. Ia berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itulah yang ditulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Inilah bukti bahwa doa sejati bukan hanya upaya manusia untuk berbicara kepada Allah, tetapi juga karya Roh Kudus yang menghubungkan hati kita dengan hati Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Mari kita kembali memeriksa kehidupan doa kita hari ini. Apakah doa kita masih sekedar rutinitas rohani, atau sudah menjadi nafas kehidupan yang menghidupkan iman kita setiap hari? Jangan biarkan hati yang penuh keinginan duniawi menghalangi kita dari mendengar suara Tuhan. Doa bukan sekedar memohon, tetapi juga mendengarkan. Doa bukan hanya menuntut jawaban, tetapi berserah pada rencana Tuhan yang sempurna. Ketika kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, maka kita akan mengalami keajaiban rohani yang lebih besar daripada jawaban doa yang kita harapkan. Kita akan menemukan bahwa keintiman dengan Tuhan adalah jawaban tertinggi dari setiap doa. Disitulah kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan selalu memperhatikan doa umat-Nya yang datang dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Marilah kita menjadi umat yang bukan hanya rajin berdoa, tetapi juga hidup dalam kekudusan, sehingga setiap doa kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah, dan setiap kata yang terucap menjadi lagu penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, mendengar setiap doa kami. Ajarilah kami untuk datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih dan rendah, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk mengenal Engkau lebih dalam. Jika ada niat jahat, kebencian, atau dosa yang masih tersembunyi dalam hati kami, nyatakanlah dan sucikanlah dengan darah Yesus Kristus. Jadikan doa kami sebagai saluran kasih dan keintiman dengan-Mu, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai nafas iman yang hidup. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, dan biarlah setiap doa kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka,
Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalur-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.